Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Ulfi Nadia dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kesulitan belajar. Pokok-pokok yang akan dibahas meliputi pengertian, karakteristik, identifikasi, faktor penyebab, layanan pendidikan, dan dampak. Pokok bahasan yang pertama yaitu apa itu learning disabilities. Learning disabilities adalah gangguan dalam proses psikologikal yang menyebabkan masalah dengan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Nah, ketidakmampuan belajar ini tidak termasuk gangguan yang terkait dengan pendengaran, penglihatan, masalah motorik, disabilitas intelektual, cacat perkembangan, ataupun gangguan perilaku emosional. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar pada anak-anak. Gejalanya termasuk terlambat berbicara, lambat dalam belajar kata-kata baru, dan membaca. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis. Gangguan dalam menulis ini meliputi kesulitan membentuk huruf, memberi spasi, mengeja, dan kecepatan menulis. Selain menghasilkan tulisan tangan yang susah dibaca, penderita disgrafia ini cenderung mengalami kesulitan untuk memilih kata yang digunakan. Nah, yang ketiga ada diskalkulia. Diskalkulia merupakan bentuk kesulitan belajar yang dialami anak dalam belajar matematika. Misalnya, sulit mengolah suatu angka, sulit mengubah suatu angka, berhitung, dan mempelajari ilmu lainnya di dalam matematika. Selanjutnya ada dispraksia, yaitu sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan gangguan pada kemampuan seseorang untuk merencanakan dan memproses sebuah gerakan motorik. Yang kelima ada auditory processing disorder atau yang biasa disingkat dengan APD. Adalah suatu jenis gangguan pendengaran yang terjadi karena otak tidak dapat memproses suara secara normal. Selanjutnya, nonverbal learning disabilities atau ketidakmampuan belajar nonverbal adalah gangguan belajar dalam masalah dengan visual spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya, mereka mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi yang dapat mengakibatkan masalah sosial. Dan yang terakhir ada visual perception atau visual motor deficit, yaitu merupakan masalah kesulitan belajar yang membuat seorang anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk. Masalah ini dapat terlihat ketika anak kesulitan membaca, sulit menggunakan pensil, krayon, gunting, dan aktivitas motorik halus lainnya. Anak ini juga tidak mampu membedakan antara nomor yang tampak serupa huruf, bentuk, objek, dan simbol. Masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu identifikasi anak dengan learning disabilities. Identifikasi atau pengenalan dini pada perkembangan anak merupakan suatu proses yang penting untuk memahami potensi dan kebutuhan mereka. Jadi, semakin dini proses yang dilakukan, maka upaya pengembangan potensi anak juga akan semakin efektif. Identifikasi dini ini pada masa sekolah sangat menentukan perkembangan anak-anak di masa yang akan mendatang. Apabila usia anak sekolah itu kita salah dalam memahami dan memperlakukan anak, maka perkembangan anak-anak di usia sekolah menjadi terhambat. Berikut adalah hal-hal yang merupakan tanda-tanda bahwa anak mengalami learning disabilities. Yang pertama, mereka akan kesulitan memahami dan mengikuti petunjuk, seperti bingung apa yang sebenarnya diperintahkan. Yang kedua, mengalami kesulitan ekstrim dengan matematika. Yang ketiga, kesulitan memahami waktu dan jarak. Yang keempat, bingung antara kiri dan kanan. Selanjutnya, mengalami kesulitan menghafal kata-kata, memiliki strategi belajar yang buruk, dan mengacaukan kata seperti was atau saw, topi atau kopi, on atau no, dan mengacaukan huruf seperti B, D, P, dan Q. Berdasarkan berbagai penelitian dari para ahli pendidikan anak, telah ditemukan beberapa keterampilan dasar yang pengembangannya dianggap sangat penting bagi pendidikan anak sekolah, yaitu keterampilan motorik, sensori motor, dan persepsi motor.
Keterampilan dasar ini meliputi keterampilan-keterampilan visual, auditif, komunikasi lisan, membaca, menulis permulaan, matematika awal, mandiri secara sosial dan emosional, pemahaman posisi dan arah, warna, tekstur, dan waktu. Masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu faktor penyebab anak learning disabilities. Dapat dilihat faktor-faktor penyebab yang terbagi menjadi 3, yaitu masa prenatal atau sebelum kelahiran, yang kedua ada masa natal atau kelahiran, yang ketiga ada masa postnatal atau setelah kelahiran. Di masa prenatal biasanya terjadi karena penyakit atau cedera selama atau sebelum kelahiran, penggunaan obat-obatan dan alkohol selama masa kehamilan, dan ketidakcocokan RH dengan ibu. Di masa natal biasanya terjadi karena prematur, kekurangan oksigen pada bayi, berat badan rendah saat lahir. Dan yang terakhir ada masa postnatal, biasanya terjadi karena cedera kepala, kekurangan nutrisi, zat beracun, dan pelecehan anak. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang layanan pendidikan bagi anak learning disabilities. Model pelayanan pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama ada model pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus reguler. Pelaksanaan pendidikan terpadu membutuhkan bantuan tenaga khusus berkualifikasi PLB. Yang kedua, ada model pendidikan mainstreaming. Konsep mainstreaming menghendaki agar integrasi pendidikan bagi ABK mencakup integrasi sosial dan instruksional didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual dan profesional oleh berbagai profesi dan disiplin. Dan yang ketiga, ada model inklusi. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi perlu dibantu dengan tenaga khusus berkualifikasi PLB. Ada tipe pemilihan penempatan anak berkesulitan belajar. Yang pertama ada kelas reguler. Sistem pelayanan dalam bentuk kelas reguler dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya 2 tipe anak, anak dengan berkesulitan belajar dan tidak berkesulitan belajar. Dalam kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar, diciptakan suasana belajar kooperatif sehingga semua anak dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan belajar. Keunggulannya, anak berkesulitan belajar akan menggunakan anak tidak berkesulitan belajar sebagai model perilaku. Yang kedua, anak yang tidak berkesulitan belajar dapat lebih memahami tentang adanya perbedaan antara setiap individu. Kelemahannya, anak berkesulitan belajar kurang memperoleh pelayanan individual. Yang kedua, anak mungkin memperoleh cap negatif dari anak yang tidak memiliki kesulitan belajar. Dan yang ketiga, anak mungkin akan sering gagal karena sulitnya bahan pelajaran dan tugas-tugasnya. Yang kedua, ada kelas khusus. Sistem ini biasanya menampung antara 10 hingga 20 anak berkesulitan belajar di bawah asuhan seorang guru khusus. Ada 2 jenis kelas khusus yang biasa digunakan, yaitu A. Kelas khusus sepanjang hari belajar, dan B. Kelas khusus untuk mata pelajaran tertentu atau kelas khusus sebagian waktu. Keuntungannya, pembelajaran menjadi efisien karena pengelompokannya. Yang kedua, anak berkesulitan belajar memperoleh lebih banyak pelajaran yang bersifat individual. Kelemahannya, anak berkesulitan belajar akan sering memperoleh cap atau label negatif yang dapat mengganggu kepercayaan diri, penolakan diri dari teman. Yang kedua, anak berkesulitan belajar cenderung hanya dapat berkomunikasi dengan sesama mereka. Yang ketiga, ada ruang sumber. Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama yang berkesulitan belajar. Di dalam ruang sumber terdapat guru remedial atau guru sumber dan berbagai media belajar. Keunggulannya, anak memerlukan bantuan khusus di bidang akademik atau sosial memperoleh bantuan dari guru yang terlatih. Yang kedua, anak berkesulitan belajar tetap berada di kelas reguler sehingga dapat bergaul dengan anak yang tidak berkesulitan belajar. Untuk kekurangannya, banyak waktu yang terbuang untuk pindah dari kelas reguler ke ruang sumber dan sebaliknya. Yang kedua, mengurangi kemampuan guru kelas atau guru reguler dalam menangani anak secara individual. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu dampak.
Dampak learning disabilities terhadap kondisi psikologis. Konsep diri yang rendah menyebabkan semangat untuk belajar menjadi rendah dan kemungkinan untuk mengatasi kesulitan belajar menjadi kecil. Kondisi ini seperti lingkaran setan yang menghadapkan anak pada situasi yang buruk untuk masa depan mereka. Anak dengan kesulitan belajar lebih sering merasa sendiri dan mempunyai perasaan negatif atau situasi hal yang tidak baik. Dari hal tersebut dapat berkembang lebih jauh ke arah depresi. Dampak learning disabilities terhadap interaksi sosial. Beberapa anak mempunyai kemampuan rendah dalam hal inisiatif dan membangun hubungan pertemanan. Mereka sering bersikap agresif dan mempunyai perilaku negatif secara verbal maupun nonverbal. Mereka akan menarik diri dari lingkungan sosial. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Semoga video tadi dapat menambah wawasan kita dan menjadi bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.